Pemirsa, polisi memburu pelaku dalam kasus penipuan yang menimpa artis Fahri Azmi. Akibat penipuan ini, Fahri kehilangan uang sebesar 75 juta rupiah. Polisi mendobrak pintu rumah pelaku penipuan yang menimpa artis Fahri Azmi. Namun saat diperiksa, pelaku tidak ada di tempat. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa mesin cetak dan sejumlah dokumen. Penggeledahan tersebut berdasarkan laporan tambahan dari Fahri Azmi ke Jatanras Satreskrim Polres Jakarta Barat. Kedatangan hari ini dalam rangka BAP tambahan, di mana pihak penyidik menanyakan mengenai barang bukti yang tersangka bakar, sama ada stempel utusan khusus presiden. Terus ada lagi menanyakan mengenai korban-korban yang lain. Jadi karena korbannya sudah banyak, penyidik menggali lebih dalam lagi korban-korbannya. Karena memang di saya punya grup WhatsApp korban-korban ini sudah mencapai puluhan orang. Tindak lanjut kami, memang kami dari penyidik ada membutuhkan keterangan, oleh karena itu untuk korban kita minta keterangan tambahan. Ia menjadi korban penipuan sehingga kehilangan uang 75 juta rupiah. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang mengaku sebagai utusan presiden. Tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meringkus jaksa gadungan di Semarang. Jaksa palsu itu melakukan penipuan terhadap seorang pengusaha di Jawa Barat sebesar 2 miliar rupiah. Penipuan terkait proyek dengan Bank Jawa Barat. Jaksa gadungan warga Cinere, Depok, Jawa Barat ini ditangkap di sebuah hotel bintang 5 di Semarang, Jawa Tengah. Ruli Nuryawan sempat tidak mengakui identitas dirinya dan mencoba mencari alibi. Pria 52 tahun ini akhirnya tidak dapat mengelak saat digerandang ke mobil miliknya yang menggunakan plat kendaraan palsu kejaksaan. Di dalam mobil, petugas menemukan kartu tanda pengenal kejaksaan. Penangkapan jaksa gadungan ini berdasarkan laporan seorang pengusaha asal Jawa Barat yang ditipu 2 miliar rupiah. Pelaku mengaku menjabat jaksa bintang 1 dan menjanjikan proyek pemeliharaan aplikasi switching baru di Bank Jawa Barat senilai 40 miliar rupiah. Kita mengindikasikan bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan dengan mengatasnamakan dirinya adalah seorang jaksa. Ada berapa korban, Pak? Untuk sementara kita mendapat laporan dari seorang korban yang bernama Asep. Beliau melaporkan kepada kami bahwa beliau ditipu oleh saudara Ruli Nuryawan dengan menjanjikan sebuah proyek di Bank Jawa Barat. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Jakarta. Tim Jamintel Kejagung juga terus mengembangkan kasus dengan memburu beberapa tersangka lain yang diduga sebagai dalang penipuan. Seorang wanita aparatur sipil negara tertipu puluhan juta rupiah oleh seorang dokter gadungan. Korban mengenal pelaku melalui media sosial. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Polsek Pakem Sleman, Yogyakarta menangkap Eka Meyono, dokter gadungan yang menipu seorang janda. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan korban yang kehilangan uang puluhan juta rupiah. Polisi juga menyita seragam korpri dan dokter, ID dokter, hingga uang tunai. Penipuan Eka bermula saat dirinya berkenalan dengan korban di Facebook. Pelaku mengaku berprofesi sebagai dokter yang berpraktik di Bandung, Jawa Barat. Perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara. Hingga pada Februari lalu pelaku datang ke rumah korban dan berjanji akan menikahinya. Namun agar dirinya bisa pindah praktik ke Yogyakarta, pelaku meminta uang 46 juta rupiah kepada korban. Pelaku bahkan meminta korban keluar dari pekerjaannya sebagai PNS di salah satu rumah sakit. Dan setelah uang yang dimintanya diberikan ke korban, pelaku hilang dan tidak bisa dihubungi. Maksudnya
terinspirasi jadi dokter. Untuk keinginan. Aslimu apa pekerjaan? Asli wira swasta. Uangnya untuk beli hadiah ini dan untuk keperluan pribadi. Korban sudah berapa Bu? Baru satu atau udah banyak? Sekitar sementara mbaknya itu yang satu itu kita nggak perlu sebutkan namanya ya. Karena dia pegawai negeri, mbaknya itu sudah PNS ya, dia harus keluar ya. Pelaku kini dijerat pasal 378 KUHP dan terancam hukuman 4 tahun penjara.